Ya, selamat sore pemirsa. Sore ini hari Sabtu 15 Februari 2025, malam ke-17 bulan Sya'ban 1446 Hijriah ya. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Aduh, lupa ketinggalan lagi. Nah, belakangan ini saya agak lupa bawa minum. Kenapa ya? Apa ada gejala pikun dini di saya? Gak tahu deh. Ya, saya break bentar ya teman-teman. Ya, alhamdulillah udah bawa minuman. Tadi pas nyekar ke Tanah Kusir juga saya lupa bawa minuman. Lupa bawa minum. Ini mau sholat maghrib. Lupa lagi bawa minum. Nggak tahu lah ada tanda-tanda gejala pikun dini atau apa di saya nggak tahu ya teman-teman. Nah, inilah bukti ya, pembahasan kita sore ini kita ringan-ringan aja teman-teman ya, kita nggak yang ringan-ringan aja lah ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah politik-politik yang terutama yang berkaitan dengan kita bedah beberapa statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT Partai Gerindra yang ke-17 di Bogor, itu nanti akan kita bahas pada waktu yang lain. Paling cepat sih besok ya. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita bicara tentang tadi ya. Gejala pikun dini itu nggak bisa dianggap sepele teman-teman. Nggak bisa, karena bisa jadi ini adalah salah satu gejala dari psikosomatik. Psikosomatik ini adalah gangguan kesehatan jiwa yang rentan banget menyerang siapa aja. Ya, selama nggak jatuh lagi sorban saya. Selama kita masih abai, masih acuh terhadap yang namanya kesehatan jiwa, kesehatan mental, ya selama itu juga kita akan menjadi orang yang rentan terserang yang namanya psikosomatik ya. Jadi psikosomatik itu adalah sebuah indikasi bahwa gangguan kejiwaan kita tuh udah merembet ke yang lain. Jadi kalau dianalogikan, mohon maaf kalau nggak apple to apple ya, kalau dianalogikan dengan kanker gitu ya. Nah, kalau nggak ditangani, nggak dioperasi, nggak ditangani dengan baik dan benar, ya hasilnya malah jadi berbahaya loh. Malah meluas ke bagian lain dari tubuh kalau nggak ditangani ya. Kalau nggak ditangani dan nggak dicegah penyebarannya ke bagian tubuh yang lain. Itu jadi ibaratnya psikosomatik itu kayak kita analogikan kepada kanker ya, walaupun nggak apple to apple. Itu jadi psikosomatik itu adalah itu. Jadi karena karena sel kankernya telah ada gitu ya, dan nggak dipindah, nggak ditangani dengan taruhlah langkah medis gitu misalkan, nggak dioperasi gitu ya kan, nyebar ke yang lain. Nah, itu psikosomatik tuh kayak gitu teman-teman, biar lebih mudah memahaminya. Jadi psikosomatik itu kalau kita punya gangguan kejiwaan nggak ditanganin, ini maaf ya ada noise orang lagi jual tahu bulat. Gak apa-apa, kita doain mudah-mudahan laku ya, amin. Nih tuh di belakang saya tuh. Doakan aja mudah-mudahan laku lah tahu bulatnya, amin. Orang lagi menjemput rezeki, orang lagi mengejar
rezeki dari Allah, kita nggak boleh maki ya teman-teman. Kita nggak boleh cerca, nggak boleh maki. Justru kita harus doakan. Mudah-mudahan sampai rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut lagi ya. Jadi psikosomatik itu adalah kalau kita punya gangguan kejiwaan ya yang nggak kita tanganin, gangguan psikologis yang nggak kita tanganin, itu nanti bisa nyebar ke macam-macam. Bisa nyebar ke malah jadi pikun dini, nyebar jadi mudah emosian, mudah marah, mudah tersinggung. Maaf, saya bercanda ya ini ya. Tapi insya Allah berisi. Ya, mudah tersinggung, mudah sensian, mudah baperan. Kemudian itu tuh kemudian ya, tadi pikun dini, lalu kemudian mudah terserang penyakit ya, mudah cemas atau anxious ya, mudah khawatir dan kayak saya ini loh, kadang-kadang napasnya suka susah, kadang-kadang suka batuk-batuk sendiri, pilek-pilek sendiri dan sebagainya. Itu psikosomatik teman-teman. Itu segelintir di antara banyak lagi gejala-gejala psikosomatis yang lain. Maka kalau jiwa kita sakit ya, psikologi kita sakit ya, nggak ditangani ya sudah, malah menjalar kemana-mana. Itulah yang disebut psikosomatik. Nah, salah satunya tadi adalah pikun dini itu tadi. Makanya ini nggak bisa dianggap sepele teman-teman, nggak bisa dianggap sepele. Walaupun kita udah coba mengasah dengan olahraga otak gitu, misalkan olahraga otak tuh kayak misalkan nih ya, contoh olahraga otak tuh dengan banyak berpikir, dengan melatih ketangkasan dengan main catur, dengan main sempoa, atau menghafal Al-Quran, menghafal hadis gitu misalkan. Itu kan diasah kan otak itu kan. Kalau saya ini kan menghafal, saya ayat-ayat Al-Quran, juga menghafal lagu-lagu irama-irama yang biasa dipakai azan ya kan, dari beberapa muazin ternama gitu. Jadi biar variasi, tidak itu aja azannya, tidak lagu atau nagom atau taranumnya atau makomnya, azannya itu saja gitu. Kalau saya hafalkan. Itu saya hafalin. Itu kan juga melatih ketangkasan otak, dan melatih terutama otak sebelah kanan gitu. Jadi itu yang saya lakukan gitu. Jadi itu namanya olahraga otak. Tapi percuma aja kita udah olahraga otak tapi ternyata masih begitu juga ya, berarti ada something wrong, ada yang salah gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, saya karena mau buang air kecil dulu, jadi kita kayaknya harus break sebentar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan Chatterbox edisi 15 Februari 2025 ini akan kita teruskan lagi setelah Anda menyaksikan pariwara komersial yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi di Chatterbox edisi 6. Lagi kena prank saya. Lagi. Ini nih teman-teman ya. Ini saya suka kena prank tuh di sini. Nih, di yang ini, tapi ternyata setelah Z-Listrik ini adalah part yang
sebenarnya nggak basah gitu, tapi saya kira kena pranknya itu di sini nih ya. Oke, nggak apa-apa. Welcome back teman-teman di Chatterbox edisi hari ini Sabtu 15 Februari 2025 ya. Tadi sebelum kita jeda komersial, tadi sampai pembahasannya adalah di mana? Di ketangkasan otak ya, melatih kecerdasan otak. Tapi sebelum itu saya ada sedikit advertorial ya. Benar, advertorial apa advertorial? Kasih tahu saya ya. Iya, ternyata yang benar adalah advertorial. Saya ada sedikit info advertorial buat Anda. Nanti kasih tahu ya, yang benar tuh advertorial atau advertorial. Coba setahu saya mohon dicerahkan. Nah, ini yang saya maksud dengan informasi advertorial atau advertorialnya. Jadi Masjid Jami Al Karim, Perumahan Bumi Bintang Permai, Pasangkaran, Jakarta Selatan, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, Jaksel, menyelenggarakan ini kajian motivasi pola pikir Islami, qalbu, nafs, komunikasi, dan akhlakul karimah. Rutin setiap 2 pekan sekali di hari Minggu atau hari Ahad ya, dari mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan kajian ini gratis, terbuka untuk umum. Narasumbernya ini, pematerinya adalah ini teman-teman ya. Orangnya ganteng, gagah, bertalenta, profesional, intelektual, ya kan? Namanya Dr. Haji Tubagus Wahyudi, Magister Sains, Master Certified Hypnotherapist ya. Beliau dipanggilnya Om Bagus. Nah, ini orangnya, Om Bagus ya, Dr. Tubagus Wahyudi, Om Bagus. Beliau ini pengurus Masjid Jami Al Karim, Bumi Bintang Permai, Jaksel, bidang dakwah, pendiri dari Kahfi Motivator School sejak tahun 2003 ya. Dan beliau juga pengurus MUI Jakarta dan dosen di beberapa perguruan tinggi negeri. Ini ya teman-teman ya, kalau untuk informasi yang lebih detail, ini ya. Jadi tiap 2 minggu sekali gratis. Bertempatnya di sini, di Masjid Jami Al Karim, Bumi Bintang Permai, Pasangkaran, Jakarta Selatan. Kita tidak tahu ya apakah nanti pas Pak Wiwit kita nggak tahu nanti pas bulan Ramadan apakah tetap akan digelar atau tidak. Kita nggak tahu, itu di luar kewenangan saya ya. Tapi harapan saya sih semoga tetap digelar ya, seperti biasa gitu ya. Mudah-mudahan lah. Jadi apalagi kan enak kan di bulan Ramadan itu kan, kita kalau pagi kan nggak masak nggak apa kan. Nah, daripada saya nganggur gitu ya, mendingan dimanfaatkan untuk kegiatan yang seperti itu gitu loh. Jadi kajian bersama Om Bagus bilang Om Bagus Bapak Tubagus Wahyudi berdiri sejak tahun 2003, Kahfi Motivator School. Awalnya di sini, di belakang Masjid Al Karim. Sampai kemudian punya gedung sendiri di sana, di daerah Ceger, Pondok Aren. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi tentang ketangkasan otak ya. Olahraga otak ya. Menghafal itu juga salah satu olahraga otak loh. Nggak cuma menghafal Al-Quran, menghafal lagu-lagu atau taranum, nagom, sistematika, nada yang biasa dipakai azan, tilawah, kiroah, sholawatan, zikiran gitu ya. Jadi biar ada variasinya gitu loh. Gak cuma itu, tapi juga
menghafal nama-nama negara, menghafal nama-nama presiden Indonesia, menghafal nama-nama gubernur provinsi yang ada di Indonesia, ya, dan sebagainya. Dulu itu ada loh. Makanya dulu itu sempat ada yang namanya RPUL, rumus pengetahuan umum, L-nya luar biasa gitu ya. Dan ada juga RPAL, rumus pengetahuan alam luar biasa gitu, katakanlah gitu. Saya lupa kepanjangannya apa. Ya, saya lupa panjangannya apa. Dulu saya ada loh, waktu belajar IPS, belajar IPA, suka bawa itu, baik itu RPUL maupun RPAL, ya. Nah ini advertorial lagi nih kalau mau lebih jelasnya, tuh ya, itu advertorialnya kalau mau yang lebih jelas. Nah, ketutupan mobil. Ya, jadi gitu ya, itu lumayan melatih ketangkasan otak. Kalau memang gak senang dengan penghafal hitungan matematika, ya, kan itu lebih mengandalkan otak kiri. Nah, itu bisa dengan cara lain. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita ini percuma ya, kalau saya boleh bilang percuma aja kita udah usaha biar gak pikun dengan melakukan olahraga otak gitu ya, tapi tetap aja masih ada pikun-pikunnya. Nah itu bisa jadi adalah gejala psikosomatik atau gejala ada gangguan di sini ya, harus diobati. Nah siapa yang bisa mengobati? Ya profesional. Profesional yang menangani, nggak bisa dia bukan profesional. Lah ibaratnya kita mau benerin mobil tapi benerinnya di bengkel motor. Orang hanya bisa benerin motor, cuma orang disuruh benerin motor, disuruh benerin mobil ya keder gitu loh. Makanya jadi itu, kalau kita mau benerin jiwa kita, datanglah ke profesional. Jangan takut nanti dibilang, kamu ini tidak percaya Tuhan, kamu ini tidak percaya Allah, dan seterusnya. Nggak gitu. Itu cara berpikir logical fallacy yang salah banget gitu. Salah kaprah itu. Itu cara berpikir yang sangat-sangat salah menurut saya. Sangat-sangat salah. Kenapa? Kita pergi berobat, sama halnya kayak kita berobat ke dokter. Kalau kita sakit, misalkan kita sakit pala pusing, meriang, demam, kan kita pergi ke dokter. Kita sakit gigi, pergi dokter gigi. Ya kan, kita sakit batuk pilek, pergi ke dokter. Itu udah sama aja, kita pergi ke psikolog itu ibaratnya kita juga pergi ke dokter. Kita pergi ke psikolog, ke psikoterapis, ya. Itu sama aja kita pergi ke dokter. Nah, untuk Anda ketahui, layanan psikologi itu banyak. Tidak cuma sebatas psikolog dan psikiater. Kalau psikiater itu SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa. Psikiater itu ketika kita punya masalah di kejiwaan kita, masalah psikologis kita, itu biasanya dikasih obat. Ya, saya itu dikasih obat. Misalkan kita mengalami gangguan tidur, ya kita dikasih obat untuk mengobati gangguan tidur itu oleh psikiater. Itu kesehatan jiwa, teman-teman. Itu spesialis kesehatan jiwa. Biasanya itu dikasih obat kalau psikiater. Kalau psikolog enggak. Nah, ada lagi namanya konselor, penasehat.
memberi nasihat-nasihat tentang apa gitu. Banyak jenis-jenis konselor pun banyak. Ada marriage counselor, penasehat pernikahan. Ada education counselor, penasehat pendidikan. Ada career counselor, penasehat karir, dan macam-macam banyak. Ada mentor. Ada mentor, ya kita tahu lah mentor ya. Ada coach dan pelatih. Jadi layanan kesehatan jiwa itu semua ada banyak, tergantung apa kebutuhannya. Kalau psikolog ini kan ibaratnya dokter umum gitu loh. Tapi bukan dokter umum juga, biasanya ada juga psikolog itu macam-macam. Ada psikolog klinis, ada juga psikolog non klinis. Kalau psikolog non klinis biasanya prakteknya tuh di rumah sakit biasanya. Tapi kalau psikolog yang non klinis biasanya prakteknya tidak tentu. Kadang ada yang buka praktek psikologinya sendiri, ada juga yang tidak gitu. Bergabung dengan firma psikolog lain gitu. Jadi tergabung dalam kumpulan para psikolog gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Beda. Jadi psikolog itu pun juga banyak. Dan tidak semua orang, tidak semua lulusan psikologi itu adalah psikolog. Enggak. Untuk menjadi psikolog, terutama psikolog yang berpraktek ya, itu harus ada uji kompetensi dari HIMSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia. Dan gelarnya harus paralel. S1-nya psikologi, SPSI, S2-nya adalah MPSI psikolog, ambil gelar profesi. Magister psikologi psikolog. Ya. MPSI psikolog. Gitu. Jadi apa namanya? Ya itu. Cara untuk menjadi psikolog yang punya praktek. Tapi kalau untuk sekedar menjadi ilmuwan psikologi ya gelarnya itu tidak harus paralel. Tapi tidak punya hak untuk berpraktek sebagai psikolog. Sebagai psikolog. Itu bedanya. Nah biasanya orang yang berpraktek sebagai psikolog ini dia punya hak untuk praktek sebagai psikolog profesional, profesional psychologist itu, daripada orang yang hanya sekedar menjadi psychology scientist, ilmuwan psikologi. Jadi itu banyak. Contoh, saya sering komunikasi dengan Kak Seto ya, karena Kak Seto itu adalah psikolog profesional, guru besar ilmu psikologi, profesor di bidang psikologi. Itu beliau. Dari why kenapa saya sering kontak dengan beliau. Itulah makanya, that is why kenapa itu saya lebih menyarankan itu. Kalau Anda punya masalah di psikologi Anda ya nonton TikTok. Lebih lebih ini ya konsultasi dengan profesional. Sama kayak kita pergi ke dokter nih, kita punya sakit di mana ya, kita pergi ke dokter yang tepat gitu loh. Kita misalkan nih ada sakit di hidung, lama saya kita sakit di hidung pergi ke dokter mata, ya nggak nyambung. Sakitnya di hidung ya pergi ke dokter THT gitu. Jangan dikira oh kamu berobat psikolog, kamu nih orang gila ya, kamu nih tak percaya Tuhan kah, tak percaya Allah kah, apa? Bukan begitu.
Tetap memang kita berdoa, iya, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, iya, betul. Tapi mohon maaf, untuk heal, untuk sembuh, ya ada usaha, goblok. Untuk sembuh, taruhlah contoh. Untuk sembuh misalkan dari psikosomatik, ya ada usahanya, goblok. Usahanya apa? Lah kita berobat. Begini aja kok nggak paham? Ya, berobat dong. Lah orang mau sembuh dari penyakit-penyakit berat kayak kanker, stroke, jantung, liver, ginjal, sakit-sakit berat. Mau sembuh aja ada usahanya, ada tindakan medisnya, ada upayanya. Lah ini kita mau menyembuhkan jiwa kita. Gak cukup hanya dengan berdoa, ya Allah sembuhkanlah jiwaku Tuhan, Bapa di surga, dengan menyebut nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sembuhkanlah jiwa-jiwa, sembuhkanlah jiwaku dari gangguan. Enggak cuma itu, goblok. Apalagi doa macam Sang Hyang Widi, apa Om Arapata dari tolong sembuhkan jiwa. Enggak cuma itu. Enggak cuma berdoa berdasarkan agama, ajaran kepercayaan masing-masing. Ada usaha. Kayak saya selalu bilang, ketika kita ingin mencapai apapun, rumusnya sederhana, do it. DO spasi IT. DO-nya adalah doa ditambah I. I-nya adalah ikhtiar. T-nya adalah tawakal. I artinya ikhtiar, itu artinya apa? Lah kita berusaha, bertekad. Kita berupaya. Contoh, kita mau punya rumah, nggak bisa dong kita yang berdoa, ya Allah berikan, ya Allah saya mau rumah ini, tolong berikan. Ya kalau nggak ada usahanya mana lah mau, ya mana lah terwujud. Sama halnya kayak mau menyembuhkan psikosomatik, mau menyembuhkan gangguan sakit kejiwaan yang lain. Ya, kalau kita nggak ada upayanya, ya untuk apa, goblok? Itu aja kok mesti diajarin, ya. Inilah orang-orang banyak yang nggak paham. Mereka yang lebih menggunakan fanatic over logics. Mereka yang menggunakan pemikiran yang sempit ketimbang pemikiran yang luas, ya. Ingat ya, bahwa ingat ya, kita bicara ini dalam konteks adalah muamalah, bukan akidah, ya. Kalau akidah itu final. Ya. Begitu teman-teman. Jadi kalau dari saya itu, ya. Jadi kalau kita mau kalau kita mau sembuh, ada ikhtiarnya. Sesudah kita ikhtiar, misalkan kita udah jalani beberapa sesi pengobatan, kita udah menjalani beberapa kali sesi psikoterapi, sesi terapi psikologi, macam-macam. Ada terapi psikologi itu banyak, tapi karena waktunya sudah mau habis, jadi tak banyak yang bisa kita perjelas. Salah satunya mungkin yang paling terkenal adalah hipnoterapi, ya. Itu salah satu dari sekian banyak terapi psikologi yang ditawarkan oleh para terapis psikologi atau psikoterapis, ya. Ada itu. Ingat, tidak semua psikolog itu adalah psikoterapis, dan tidak semua psikoterapis adalah psikolog. Salah. Ingat, tidak semua psikoterapis itu adalah psikolog, ya. Tapi semua psikolog pasti punya kemampuan untuk jadi psikoterapis, dan pasti sudah teruji, ada kualifikasi untuk menjalani sebagai psikoterapis, ya. Itu yang benar, ya. Baik, demikian Chatterbox sore ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa hadirilah kajian motivasi
Pola Pikir Islami Masjid Jami Al Karim Bintaro Permai, tiap minggu 2 pekan sekali bersama Om Bagus. Itu Bagus Wahyudi. Terima kasih teman-teman, selamat sore, sampai bertemu lagi.